Hai, how are you? Gue Diana. This is Inner Child Part 2 dan kali ini kita mau bahas tentang gimana sih caranya kita bisa keluar dari luka masa kecil dan kita bisa memaafkan itu. Oh ya, by the way, gue kembali ke format awal ya. Tadinya gue mau bikin video yang formatnya faceless gitu, yang kemarin gue bikin. Tapi ternyata banyak orang yang bilang katanya bagusan gue langsung yang bawain gitu. Maksudnya gue bagusan kayak gini soalnya lebih tersampaikan materinya dan juga lebih berasa interaksinya. So, nanti gue usahain untuk terus buat yang langsung terus ya. Tadinya gue mau bikin yang gak usah ada muka gue nya gitu tuh kan. Cuman ya udah itu permintaannya. Jadi mudah-mudahan lebih bisa diterima, lebih bisa bermanfaat, lebih bisa tersampaikan materinya. Oh ya, gue mau bahas sedikit, mau ulas lagi tentang apa sih itu inner child dan apa bahayanya untuk kehidupan kita sekarang. Dan gimana caranya kita untuk menghilangkan inner child kita. Sebetulnya kalau menghilangkan mungkin gak bisa sih kayaknya ya, karena inner child itu bukan hanya tentang kepahitan sebetulnya, tapi juga tentang seluruhnya tentang kejadian ke masa kecil kita gitu loh. Maksudnya mungkin dulunya hidup kita enak nih, enak juga bisa kan jadi terbawa ke masa kini. Misalnya kita jadi orang yang manja, misalnya jadi kekanak-kanakan segala macam, dan itu juga kan inner child ya. Buruknya memang yaitu kita sulit untuk bertumbuh dewasa gitu loh. Nah, yang kita bahas sekarang itu inner child yang terluka, inner child yang penuh dengan kepahitan dan akhirnya terbawa ke masa kini, dan itu bahaya untuk kehidupan kita sekarang, untuk perkembangan hidup kita, untuk perkembangan jiwa kita. Dan kita nanti bahas gimana sih caranya kita bisa melupakan itu, kita bisa memaafkan itu, dan kita bisa merubah itu gitu loh. Dan seperti gue bilang, gue itu juga salah satu orang yang masih punya luka batin di masa kecil ya. Perasaan gue gitu loh. Jadi gue ngerasa masih ada hal-hal yang membuat gue trauma di masa kecil, masih ada hal-hal yang membuat gue ngerasa sulit untuk membuat keputusan di masa sekarang, karena ada hal-hal yang memang membuat gue takut gitu, takut untuk membuat keputusan gitu loh. Karena background masa lalu, mungkin bayangan-bayangan yang gue sendiri mungkin gak sadar ya kalau itu ada gitu loh. Tapi gue pernah coba untuk menyembuhkan itu, gue pernah coba untuk mencari tahu itu, dan akhirnya gue waktu itu ketemu, dan nanti gue mau kasih cara gue sendiri, dan ada hal-hal yang juga yang gue pelajari gitu, cara gue sendiri dan hal yang gue pelajari tentang gimana sih caranya gue menyembuhkan itu dan gue memaafkan itu, dan cara gue menemukan luka-luka batin gue yang sebetulnya kadang kita nggak ngeh kan, kita nggak tahu nih sebenarnya luka gue tuh apa sih, yang perasaan kita tuh udah memaafkan ini tapi ternyata masih ada bekasnya, masih ada lukanya kayak gitu. Oh ya, cara pertama yang gue lakuin untuk menyembuhkan luka batin gue, yang pertama gue harus tahu dulu nih, gue cari tahu dulu apa yang gue rasain waktu kecil, terus cari tahu dulu luka-luka yang gue rasain, yang gue alamin, yang kita sendiri nggak tahu ya, kadang kita nggak sadar itu. Tapi gue pernah waktu itu gue cari taunya dengan cara gue meditasi, and then gue ajak ngomong diri gue bayangkan bahwa gue sedang ada pada saat itu. Dan ternyata bayangan yang muncul, sebenarnya gue juga bukan orang yang mudah juga untuk meditasi, cuman saat itu mungkin karena gue ngerasa bener-bener ngerasa tertekan, gue ngerasa ada sesuatu yang salah nih, ada sesuatu yang membuat gue merasa takut terus, padahal nggak ada sesuatu yang harus ditakutkan misal gitu. Terus saat itu mungkin karena vibrasi gue nya memang bener-bener ingin gitu ya, ingin tahu itu, jadi gue meditasi dan gue dapet itu. Gue ngeliat diri gue saat itu, saat orang tua gue bertengkar, berantem. Saat itu ada momen dimana gue nangis. Kayaknya gue udah SD sih kayaknya ya, sekitar 5 atau 6 tahun, atau belum SD gitu, tapi sekitar 5 atau 6 tahun.
Saat itu maghrib momennya, dan gue ngeliat diri gue nangis dan lari ke musola. Gue nangis di situ, diri gue nangis di situ, dan di musola itu gue nggak sholat, cuma nangis doang, cuma nangis. And this is true story ya. Gue bener-bener ngelakuin itu, gue meditasi dan gue dapet momen itu. Dan tadinya sendiri gue nggak sadar, gue pikiran gue justru bukan hal itu yang membuat gue terluka, tapi ternyata pas gue meditasi, oh ini mungkin ya yang buat gue terluka dan gue nggak sadar saat itu. Mungkin saat gue nangis saat itu, gue butuh seseorang nih untuk dijadikan perlindungan gitu. Dan saat itu gue balik ke musola, gue ngerasa bahwa gue aman di situ. Di situ di bayangan gue di luar musola, terus gue lihat ke langit. Gue orang yang dari kecil itu gue orang yang pemikir, maksudnya pemikir itu jadi ketika ada masalah atau apapun gue langsung kepikiran nih, dan gue ngerasa apa yang salah kayak gitu, jadi menyalahkan diri segala macem gitu ya. Jadi ketika orang tua gue berantem atau apapun, gue ngerasa kadang menyalahkan diri, mungkin karena ada gue segala macem gitu loh. Dan di situ ketika ada di momen itu, gue coba untuk ada di situ. Gue membayangkan bahwa diri gue yang sekarang ada di momen itu. Gue menenangkan diri gue yang saat itu, dan gue coba menjadi orang dewasa yang membuat dia tenang. Gue bilang ke dia bahwa gue peluk dia sampai gue nangis beneran. Gue peluk dia dan gue bilang bahwa jangan takut, kita baik-baik aja sekarang, kita udah bahagia, dan semua itu sudah berlalu, semua itu nggak akan terjadi lagi, kita sudah lepas dari itu, kita sudah harus memaafkan itu, bukan salah orang tua kita, bukan salah apapun, kita harus memaafkan itu. Jadi jangan terus terpuruk dengan hal itu. Gue peluk dia, gue tenangin dia, dan gue nangis beneran. Gue bayangin sosok kecil gue yang saat itu, gue bayangin dia butuh gue, dia peluk gue dan dia ngerasa tenang, sampai dia ngerasa tenang. Dan akhirnya itu gue sadar ternyata momen itu yang ngebuat gue sampai sekarang terluka dan membuat gue takut untuk berkomitmen, apalagi ke arah yang serius gitu loh. Gue takut untuk salah memilih pasangan segala macam, dan itu yang akhirnya gue temukan gitu. Padahal tadinya gue pikir luka gue itu bukan pas momen itu, tapi ternyata mungkin itu yang ngebuat gue sakit gitu, yang membuat gue trauma dan buat gue luka sampai sekarang gitu. Dan itu salah satu momen yang gue dapet dari hasil meditasi gue. Tapi mungkin kayaknya sih masih ada luka-luka lain yang gue rasain ya. Itu masalah di keluarga. Mungkin ada lagi nih masalah di sekolah segala macam yang membuat gue trauma segala macam gitu ya. Dan mungkin kan setiap masalah kalian juga mungkin nggak selalu di orang tua, tapi mungkin juga ada di luar. Banyaknya misalnya kayak gitu dari teman-teman yang ngebully segala macam. Tapi yang gue rasain sih mungkin gue banyaknya itu lukanya itu di keluarga ya. Sehingga nanti dampaknya itu gue sekarang jadi orang yang betul-betul takut untuk berkomitmen. Gak betul-betul sih, cuman bener-bener ketika gue dipaksa untuk married itu justru gue ngerasa gue dipaksa untuk gak hidup. Gue ngerasa gimana ya, gue tuh harus betul-betul siap untuk married gitu loh. And then gue harus betul-betul cari orang yang menurut gue tepat gitu loh. Ya itu, jadi gue bukan tumbuh menjadi orang yang sulit untuk berkomitmen jangka panjang. Oke, dan selanjutnya ketika kita udah tahu luka-luka kita udah tahu akarnya dari rasa sakit kita harus coba untuk melepaskan itu. Kita harus coba untuk merelakan, kita harus coba menyadari itu, bahwa itu terjadi di masa kecil kita. Dan orang-orang yang kita anggap menyakiti, orang-orang yang kita anggap mengabaikan, atau momen-momen yang membuat kita luka, kita sadari bahwa itu terjadi di masa lalu. Dan
orang-orang itu bukan menyakiti kita, tapi itu hanya terjadi pada anak yang ada dalam diri kita saat itu gitu. Maksudnya ada pada anak kecil itu. Jadi kita harus menyadari itu dan kita harus memaafkan mereka juga, memaafkan momennya, memaafkan orangnya, memaafkan segala yang terjadi di dalam situ gitu, dan orang-orang atau sesuatu yang kita salahkan gitu. Jadi kita betul-betul harus berdamai dengan itu supaya kita lega, kita merasa kita betul-betul terlepas dari situ loh. Kalau misalnya kita pacaran nih, kita move on itu kan kita perlu untuk bener-bener menerima betul-bener lepas, nggak ada perasaan apapun gitu loh. Itu kan move on ya. Jadi kita udah nggak mau lagi stalking, kita udah nggak mau tahu lagi tentang kehidupan dia, tentang mantan kita misalnya. Jadi melupakan atau menyembuhkan luka masa lalu pun menurut gue sama sih gitu ya caranya. Jadi kita harus move on betul-betul dari situ tanpa ada bayang-bayangannya lagi gitu Pak, tanpa ada perasaan apapun lagi di dalam diri kita kayak gitu. Sebetulnya mungkin itu aja sih yang gue lakuin ya. Dan untuk cara untuk menyembuhkan luka masa kecil itu ya harus dengan cara memaafkan aja sih, cara memaafkan dan berdamai dan cari tahu akarnya gitu loh. Itu yang gue lakuin, dan salah satu dari masalah gue atau luka gue itu sembuh betul-betul. Gue ngerasain itu, gue plong saat itu ya. Tapi memang tuh nggak bisa dilakuin sekali aja, karena yang tadi gue bilang mungkin banyak luka-luka kita nih, nggak cuma di orang tua misalnya, nggak cuma di keluarga, tapi mungkin ada di luar juga yang membuat kita ngerasa sakit dan trauma saat ini. Itu kita harus terus berinteraksi dengan diri kita sendiri, dengan inner child kita, dengan anak kecil yang ada dalam diri kita gitu loh. Kita harus terus mengajak dia berinteraksi, kita harus terus memberikan dia pujian, kita harus terus memberikan dia maaf gitu. Kita harus meminta maaf, kita harus terus membuat dia tenang, membuat dia ketika kita merasa kita menemukan bahwa inner child kita atau diri kita pada masa lalu itu ternyata banyak keresahan, banyak kesakitan, kita coba tenangin dia, kita ajak bicara apa yang membuat dia luka, karena itu seperti terkoneksi ya, walaupun sebenarnya mungkin kan itu cuma bayangan kita misalnya, atau ya mungkin kita nggak tahu kan gitu itu betul-betul terjadi, maksudnya perasaan itu ada atau enggak di saat kita kecil, cuman kita terkoneksi dengan itu, kita tahu bahwa sepertinya saat itu kita merasakan itu dan kita butuh itu, secara jiwa kita itu sudah tahu itu gitu loh, karena memang diri kita sejak kecil itu kan melekat di dalam jiwa kita gitu loh. Jadi kita tahu itu dan kita harus membuat dia merasa nyaman, merasa aman gitu loh, jadi nggak merasa takut lagi. Kayak gue analogiin mungkin ketika kita ada sekarang and then ada jiwa kecil di dalam tubuh kita yang menempel. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu nih, itu akan flashback ke hal-hal yang ditakutkan. Jadi ketika misalnya gue akan mengambil keputusan untuk menikah segala macam, nah ketika itu mungkin yang melihatnya itu bukan gue yang sekarang, tapi anak atau jiwa gue yang ada di masa lalu. Jadi gue akan melihat trauma, melihat luka-luka gitu loh, yang akhirnya gue sulit untuk mengambil keputusan. Dan itu kan bahayanya inner child kita terus-terusan menempel, terus-terusan ada dalam diri kita sekarang gitu. Oke, mungkin segitu dulu, dan gue harap bisa bermanfaat ya, walaupun cuma sedikit, tapi itu hal yang benar-benar gue lakuin dan gue udah ngerasa gue bisa sedikitnya sembuh dari itu gitu loh. Dan mudah-mudahan kalian juga bisa mempraktekkan itu.